Video kali ini memang agak sedikit berbeda dengan video-video yang pernah aku buat sebelumnya. Gak tahu kenapa aku kepikiran aja ingin menceritakan sesuatu hal yang pernah aku alami. Percaya ataupun tidak, mungkin bagi sebagian orang, mereka pernah mengalami hal-hal yang janggal dalam hidup mereka, atau hal-hal yang di luar pikiran atau bayangan mereka. Ya, seperti yang akan aku ceritakan di video ini, aku pernah mengalami hal-hal ini di beberapa kejadian, entah itu di rumah ataupun di tempat aku bekerja. Sebenarnya, aku pernah menceritakan semua ini kepada teman dekat aku dan keluarga aku, tapi mereka cuma bilang mungkin itu semua adalah halusinasi aku karena aku kecapean atau terlalu banyak pikiran. Sehingga aku bayangannya kemana-mana gitu. Ya, kalaupun itu memang terjadi, aku harus percaya gitu bahwa kita memang hidup berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu. Hanya saja kan tugas mereka di sini tuh untuk mengganggu manusia. Jadi kita sebagai manusia kan juga sudah dijelaskan derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Jadi ya aku tidak terlalu menggubris atau tidak terlalu apa ya, tidak terlalu inilah over terhadap hal-hal yang begituan. Hanya saja di sini aku cuman ingin berbagi cerita tentang apa yang pernah aku alami. Di sini aku kasih judul peka. Sebenarnya sih ini nggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi sama aku ataupun diriku. Benar-benar random aja di otak. Ya udah, judulnya peka aja gitu. Jadi tidak ada unsur kaitan apapun dengan apa yang akan aku ceritakan ataupun dengan aku pribadi gitu. Mungkin juga sih ini semua terjadi karena aku memang bener-bener orangnya penakut banget. Apalagi kalau di tempat kerja, aku paling nggak mau ke kamar mandi sendirian. Ya semenjak aku ngalamin hal-hal itu jadi agak sedikit parno. Nah untuk kejadian yang pertama itu aku pernah ngalaminnya di rumah. Waktu itu aku sedang tertidur pulas, bener-bener lagi tidur. Tiba-tiba random aja gitu pengen ke kamar mandi, kebelet pipis. Padahal waktu itu aku bener-bener sedang, kalau ini sedang tidur pulas lah. Tapi hal yang paling ngeselin ketika lagi tidur itu ya seperti ini, tiba-tiba pengen ke kamar mandi. Aku sebenarnya agak males sih kalau kebangun tengah malam gitu. Bukan apa-apa karena kamar aku itu kan ada di lantai atas ya, di lantai 2. Sedangkan kamar mandi itu ada di lantai bawah. Jadi hal yang paling aku malesin itu ya turun ke bawahnya gitu. Aku males. Pas aku lihat jam ternyata sudah pukul 1. Akhirnya aku karena udah kebelet aku turun ke bawah dan kondisi rumahku kira-kira seperti ini. Jadi kebetulan sih kamar mandinya itu berada di bawah tangga dan di samping tangga itu ada kamar mamaku. Suasana di rumahku tuh waktu itu benar-benar sepi karena semua orang di rumah sudah tertidur. Akhirnya aku turun ke bawah dan aku lihat pintu kamar mandi ternyata tidak ditutup gitu. Dan aku lihat di sana ada mama yang sedang duduk. Oh, dalam hati aku mungkin mama pengen ke kamar mandi juga atau pengen pipis juga. Akhirnya aku tidak ngomong apa-apa karena benar-benar saat itu kondisinya aku benar-benar masih ngantuk. Aku cuman lihat aja ke arah mama dan mama pun lihat ke aku gitu sekilas, tapi kita tidak saling negur atau tidak ngomong apa-apa sepatah kata pun. Yang aku lihat pada saat itu mama cuman lagi jongkok gitu sambil pegang gayung dan ngeliat biasa aja ke aku. Akhirnya aku putuskan sambil nunggu mama keluar dari kamar mandi atau selesai dari kamar mandi, aku duduk aja di tangga gitu. Sambil kayak masih ngantuk, nahan ngantuk itu, aku senderan ke tangga. Tapi kok lama-kelamaan mama nggak ada suara apa-apa di kamar mandi. Kan biasanya kalau orang lagi pakai kamar mandi pasti kan ada suaranya gitu. Apalagi kan tadi aku lihat mama pegang gayung, setidaknya kan ada suara
air gitu atau suara apa, tapi ini mah bener-bener sepi. Akhirnya karena aku juga udah kebelet, aku panggil aja mama, "Mah, cepetan, kebelet pengen pipis," gitu. Aku panggil kayak gitu. Lama-lama kok nggak ada suara apa-apa, dan suara panggilan aku juga nggak ada jawabannya. Akhirnya aku berpikir mungkin mama nggak dengar gitu, karena kan lagi di kamar mandi juga. Aku teriaknya agak lebih kencang, "Ma, cepetan, kebelet pengen pipis." Setelah aku teriak agak kencang gitu kan, yang bikin aku heran, ternyata yang jawab teriakan aku itu malah dari arah kamar mama. "Apa?" Dan itu benar-benar suara mama. Aku kaget bukan main pada saat itu. Lah, bukannya mama tadi ada di kamar mandi, tapi kok suara mama malah kedengeran dari arah kamar. Setelah aku dengar itu, aku sempat terdiam sejenak gitu ya, memastikan bahwa memang tadi aku tidak salah lihat, meskipun aku tadi agak ngantuk gitu, matanya mungkin masih agak seliweran, tapi benar-benar aku lihat dengan jelas bahwa mama itu ada di kamar mandi. Akhirnya aku memberanikan diri untuk berdiri dan melihat, memastikan langsung bahwa mama itu benar-benar ada di kamar mandi, dan tadi yang aku dengar itu salah. Dan yang paling bikin aku kagetnya, ternyata di kamar mandi itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Lalu yang tadi aku lihat itu siapa? Pas aku pertama kali turun ke bawah, aku sempat bingung sih di sana. Tapi ya aku harus tetap berpikir positif bahwa mungkin tadi memang aku salah lihat karena masih ngantuk. Akhirnya setelah aku lihat di kamar mandi gak ada siapa-siapa, aku belum langsung masuk ke kamar mandi. Aku pastikan bahwa suara mama itu benar-benar di kamar itu mama, benar-benar mama. Akhirnya aku menuju ke kamar mama untuk memastikan bahwa kalau nggak di kamar mandi berarti memang mama ada di kamar. Pas aku buka kamar mama, ternyata benar mama ada di kamar dan posisinya itu sedang tidur. Di sana aku langsung kaget, langsung bengong gitu. Berarti yang aku lihat tadi di kamar mandi itu memang gak ada siapa-siapa gitu. Mama, karena yang aku lihat itu mama benar-benar ada di kamar, dan yang ngejawab tadi aku teriak itu benar-benar mama. Setelah aku pastikan bahwa mama itu benar ada di kamar, bukan di kamar mandi, akhirnya aku buru-buru ke kamar mandi karena sudah gak tahan pengen pipis. Setelah pipis, aku tanpa pikir panjang lagi, aku langsung berlari ke kamarku dan menutup semua badanku dengan selimut. Sampai sekarang kadang aku masih kebayang wajah mama yang ada di kamar mandi itu. Nah, untuk yang kejadian selanjutnya itu aku ngalaminnya di tempat kerja. Jadi kan tempat kerja aku itu bisa digambarkan seperti inilah. Meja-meja kerjanya itu langsung berhadapan ke pintu masuk ruangan sama tangga yang menuju ke ruang perpustakaan yang ada di lantai 3 ya. Dan kondisi si perpustakaannya itu memang agak cukup gelap ya, dan jarang dijamah oleh penghuni di sini gitu. Maksudnya tuh ya jarang banget ada orang yang kesana, kecuali kalau misalnya ada perluan gitu. Nah, waktu itu kejadiannya aku lagi sendirian di tempat ruangan itu, karena memang pada waktu itu lagi istirahat sholat zuhur ya, istirahat siang. Teman-teman aku semua lagi ke masjid ya, mereka pergi makan siang sambil sholat di masjid, sedangkan aku kan tidak sholat waktu itu, aku lagi ada halangan. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap di kantor ya, di dalam ruangan sambil ngerjain sesuatu hal. Awalnya tidak ada yang aneh, aku malah mengerjakan apapun ya sambil ngedengerin musik gitu, tidak ada yang aneh. Tapi kok lama-lama
nggak ada suara apapun, padahal itu kan siang, maksudnya nggak ada suara orang di luar juga, kayak berasa sepi aja gitu. Padahal kan tempat aku kerja itu deket jalan ya, tapi ini nggak ada suara apapun gitu, pokoknya benar-benar kayak hening posisinya itu. Pas sekilas aku lihat ke sekeliling, gak tahu kenapa tiba-tiba perasaan aku jadi nggak enak saat itu. Akhirnya aku menepis semua pemikiran itu, aku coba udahlah terus aja gitu, fokus dengan laptop. Pas aku lihat sekelebat, ternyata ada sosok bayangan kayak tinggi besar gitu, pokoknya bayangan hitam tinggi naik ke atas tangga. Padahal pada saat itu tuh nggak ada siapa-siapa kecuali aku di ruangan itu. Dan kalaupun misalnya ada orang yang masuk, itu pasti kelihatan, soalnya kan meja kerja aku itu tepat di hadapan pintu masuk sama si tangga perpustakaan itu. Jadi kalaupun ada orang itu pasti bakalan kelihatan sama aku. Ini aku nggak lihat sama sekali orang masuk, tapi pas aku lihat ke arah tangga itu kayak ada orang yang naik gitu, dan cuman bayangan gitu aja, tinggi besar gitu naik ke atas. Aku langsung bengong di sana sejenak. Tiba-tiba pas aku percipkan mata, udah nggak ada si bayangan itu, kayak sekilas aja gitu. Akhirnya aku langsung berdoa dalam hati, ya karena aku pikir bayangan itu begitu cepat gitu, dia tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul, dengan sekejap mata juga ngilang gitu aja. Aku juga nggak berani keluar saat itu, keluar ruangan, karena pintu keluarnya itu kan tepat di samping si tangga dimana aku lihat bayangan itu. Akhirnya aku kembali melanjutkan kerjaan aku meskipun dengan perasaan yang agak was-was gitu ya. Aku lihat juga waktu istirahat sebentar lagi akan habis. Akhirnya udah aku tenangin diri aku anggap yang aku lihat itu benar-benar cuman bayangan biasa gitu ya. Pokoknya aku nenangin diri aku aja gitu. Kejadian yang aku alami selanjutnya itu masih terjadi di tempat aku kerja, cuman ini bedanya terjadi ketika sore hari. Jadi waktu itu harusnya aku pulang jam 2 siang ya, karena kebetulan waktu itu hujan dan masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Akhirnya aku nunggu reda, sambil nunggu reda ya aku mengerjakan dulu kerjaan itu. Di sana waktu itu aku bertiga sama temen aku, satu laki-laki dan satu perempuan ya. Kerjaannya gak di ruangan yang biasa tempat aku kerja atau di kantor itu ya. Waktu itu kita ngerjainnya di ruangan yang berbeda, tepatnya di ruangan ujung yang dekat kamar mandi gitu. Awalnya tuh biasa aja, kita ngerjain semua kerjaan masing-masing, fokus dengan kerjaannya masing-masing, tidak ada hal yang aneh. Tapi lama-kelamaan kok suasana ruangannya itu agak dingin gitu. Di sana masih berpikir positif, oh mungkin karena emang abis hujan dan si ruangannya itu deket sama kamar mandi, jadi ya wajar lah kalau suasananya agak dingin gitu. Pas udah fokus lagi ngerjain, tiba-tiba suasana hening. Teman-teman aku juga pada hening gitu, nggak ada yang ngomong apa. Padahal sebelumnya kita kayak sambil kerja tuh kayak ngobrol-ngobrol, kayak bercanda-bercanda gitu. Tapi tiba-tiba kok kita jadi pada diem gitu. Dan tak lama kemudian aku ngedengar suara kayak orang ketawa, dan bener-bener itu sangat-sangat jelas. Aku langsung kaget kan. Aku lihat ke arah teman aku, dia masih fokus dengan kerjaannya, dan gak mungkin dong kalau teman aku yang cowok ketawa, karena emang yang aku dengar itu ketawa cewek gitu, suara cewek yang ketawa. Akhirnya aku diem, aku tanya memastikan apakah teman aku juga dengar atau cuman aku doang. Akhirnya aku tanya ke teman aku, kalian dengar ada yang ketawa nggak gitu.
teman-teman aku cuman saling tatap, ya mereka heran gitu, dan mereka bilang, ketawa apaan, orang gak ada yang ketawa. Aku langsung diam dong dan heran, masa ya aku doang yang dengar suara itu. Aku pastiin lagi dong bertanya sama mereka, benar kalian gak dengar suara ketawa tadi? Lah, sekarang malah mereka yang balik ketawa. Jangan ngaco deh, di sini nggak ada yang ketawa, kata teman aku. Setelah dengar jawaban dari teman aku, akhirnya fix aku yakinkan bahwa cuman aku doang yang dengar suara ketawa itu. Dan aku pun tidak mau memastikan apa-apa lagi karena aku lihat tadi ekspresi dari teman-teman aku juga bukan yang kayak lagi bercanda, mereka kayak serius gitu jawab pertanyaan aku. Setelah itu karena suasananya sudah nggak enak, apalagi aku tadi sudah dengar suatu hal yang aneh sendirian. Akhirnya aku memutuskan untuk menelpon saudaraku untuk jemput di tempat kerja, dan aku pamit duluan ke teman-teman aku untuk balik duluan gitu, karena kebetulan hujan di luar pun sudah reda, dan aku pikir ini sudah tidak baik lagi kalau misalnya aku diterusin, karena memang perasaan aku saat itu benar-benar sudah berubah jadi nggak enak.